Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Dwi Hartarto. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Mas Yusuf Putra Santoso sebagai driver Shopee Food. Mengenai gimana sih perjalanan seorang driver Shopee Food di Yogyakarta. Yang pertama adalah kenapa Anda memilih untuk menjadi driver Shopee Food? Ya, karena Shopee Food baru rilis di tahun ini dan Shopee Food juga merilis banyak promo juga yang besar sehingga banyak konsumen yang beralih ke Shopee untuk membeli makanannya karena banyak promo, dan menurut saya peluang menjadi driver Shopee Food lebih besar untuk mendaftarnya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, dari mana sih Anda mengetahui lowongan kerja Shopee Food ini? Untuk lowongan kerja di Shopee Food, saya mengetahui lowongannya dari teman saya yang sudah menjadi driver Shopee Food. Selanjutnya, apa aja sih persyaratan untuk menjadi seorang driver Shopee Food ini? Untuk syaratnya mudah sih untuk menjadi driver Shopee Food. Yang pertama tuh ya mempunyai motor dan serta SIM C sama HP Android yang minimal RAM 2 GB. Oke, selanjutnya, eh, apa aja sih berkas atau surat yang harus ditandatangani oleh calon driver pada saat melakukan pendaftaran? Untuk syarat-syaratnya atau berkas surat itu yang pertama ada KTP yang harus apa namanya? Berstatus negara Indonesia dan berusia 18 tahun ke atas untuk pendaftarannya. Selanjutnya ada SIM C juga, terusnya STNK, dan SKCK itu tidak wajib, boleh menyusul juga. Dan ada tabungan bank. Selanjutnya, apakah ada jaminan yang ditahan oleh Shopee Food, misalnya seperti ijazah atau BPKB atau apa segala macamnya? Untuk yang jaminannya tidak ada sih mas. Untuk semua SIM C, STNK, SKCK hanya dilihat pada saat pendaftaran saja. Oke, selanjutnya, bagaimana? Kan kemarin ada tuh unjuk rasa soal kebijakan apa namanya ojol segala macamnya itu. Terus gimana sih pendapat Anda mengenai aksi unjuk rasa tersebut yang dilakukan oleh kebanyakan driver ojol terhadap kebijakan perusahaan? Pendapat saya untuk driver Shopee Food pada unjuk rasa itu tidak seharusnya ikut karena driver Shopee Food hanya mengirim makanan dan paket saja, bukan bukan sebagian besar dari ojek online seperti ojek online lainnya seperti Gojek atau Grab. Tetapi driver Shopee Food banyak yang ikut unjuk rasa karena mengutamakan solidaritas dari komunitas-komunitasnya. Contohnya dari komunitas driver online Yogyakarta atau komunitas driver online dari Indonesia juga. Oke. Terus kan di Shopee tuh ada yang di aplikasi ojek online untuk driver itu kan biasanya ada yang namanya suspend, Mas. Bisa kasih tahu nggak suspend itu apa? Suspend itu menurut saya yaitu penahanan akun sih mas, karena melanggar SOP atau peraturan yang dibuat oleh pihak Shopee yang mengakibatkan mendapatkan poin pelanggaran yang bisa berakibat fatal ke putus mitra juga. Oke. Selanjutnya, bagaimana pendapat saudara mengenai kebijakan dan perubahan tarif yang dianggap sangat merugikan pihak driver sendiri?
Untuk kebijakan suspend dan lainnya, saya sebagai driver Shopee Food setuju sih dengan peraturan suspend yang diberikan oleh pihak Shopee, karena peraturan-peraturan itu sangat ber- berjalan dengan baik, dan untuk driver Shopee Food harus melakukan SOP dan syarat-syarat jalannya untuk on-bid atau mulai kerjanya. Nah, lagi itu berapa lama sih jangka waktu berakhirnya perjanjian antara pihak perusahaan dan pihak driver itu sendiri? Kalau untuk jangka berapa lamanya itu tidak ada ya Mas, berapa lama waktunya itu, karena antara pengusaha Shopee dengan driver mengenai PM atau putus mitra. Kalau setelah mengenai putus mitra ya tidak langsung mengakibatkan akunnya ditahan oleh Shopee dan tidak bisa bekerja lagi. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika pengemudi mengalami kerugian akibat kesalahan konsumen atau sistem? Kan pernah tuh biasa orderan fiktif itu, ngorder ngorder terus pas driver datang orangnya nggak ada itu loh. Itu gimana pendapatnya Mas? Untuk driver yang mengalami kerugian akibat kesalahan konsumen sih biasanya yaitu kerugian terbesarnya pada driver yang terkena pesanan fiktif. Tapi apabila mendapat pesanan fiktif tersebut, driver Shopee bisa chat lewat CS dan nanti mengirimkan chat dan bukti-buktinya untuk informasi konfirmasi pesanan fiktif, dan biasanya driver akan dipanggil ke kantor untuk menindaklanjuti atau mengkonfirmasi lanjut pesanan fiktifnya dengan menyertakan pesanan fiktif yang nilainya banyak tersebut ke panti asuhan. Oke, terus terkait dengan kebijakan perusahaan yang tadi, bagaimana jika masnya tidak menyetujui atau driver yang lain tidak menyetujui perubahan atau pembaharuan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri? Sebagai driver harus mengikuti perubahan sih Mas, atau update yang sudah diberikan oleh Shopee seperti aplikasinya. Ya menurut saya Shopee sudah memperhitungkan matang-matang untuk jasa ongkir tersebut dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jika tidak mengikuti updatean dari aplikasi tersebut ya tidak bisa menjalankan kerja atau on-bid tersebut. Oke. eh Dalam sehari Anda menghabiskan berapa jam dalam bekerja? Kayak misal mulai kerjanya jam berapa, terus pulangnya jam berapa gitu? Kalau untuk jam ya tidak pasti sih Mas, karena setiap saya melewati poin 1300 saya akan pulang sih Mas, soalnya sudah mendapat intensif dari pihak Shopee. Oke. Eh, Terus apakah ada target pengantaran dari pekerjaan Anda sebagai driver Shopee Food? Untuk target tidak ada sih Mas. Target driver untuk sekarang ini bisa mengambil pesanan yang ada. Apabila ada pesanan masuk sehari misal ada 30 orderan ya bisa Anda jalanin, tetap masih bisa diambil sih Mas, karena untuk saat ini tidak ada target berapa maksimal orderan per harinya. Terus tadi Mas bilang ada dapat poin 1300, terus apa sih itu yang dinamakan poin dan kegunaannya apa? Untuk poin itu
ada juga target driver untuk Shopee sekarang, yaitu poin intensif yang diberikan oleh Shopee, yaitu tingkatan pertama ada 500 poin, yaitu 10.000 bonus intensifnya, dan 900 poin dengan bonus intensif 20.000, serta 1.300 poin untuk 31.000 intensif. Dan untuk 100 poinnya itu setiap driver harus menyelesaikan satu pesanan dengan baik. Oke, sekian wawancara kami. Terima kasih untuk Mas Yusuf Putra Santoso sudah mau diwawancarai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.